Kabar terkini penyidik umumkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasti akan bongkar lainnya dan siapa dalangnya. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kabar dari kasus Subang ini. Jika sudah, mari ke videonya. Diketahui sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi untuk benar-benar menentukan siapa tersangka sebenarnya. Walaupun sudah diketahui memasuki bulan keempat kasus di Subang ini. Namun berbicara soal kemungkinan, jika penyidik sudah mengumumkan satu tersangka saja, kemungkinan besar tersangka lainnya segera tertangkap, sedangkan tersangka bisa termasuk dalam beberapa kategori, yaitu pelaku, dalangnya, orang yang mengetahui atau orang yang membantu. Untuk mengungkap tersangka pembunuhan di Subang, berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan baik itu tes kebohongan, tes kejiwaan juga tes psikologi terhadap para saksi-saksi di kasus ini. Pasalnya, saksi mempunyai informasi yang sangat penting agar kasus di Subang ini biar segera terungkap. Sementara berdasarkan analisa Anjas mengatakan kasus pembunuhan di Subang ini tidak bisa hanya mengandalkan keterangan saksi saja. Pertama ya, mungkin kalau psikotes tuh harus menjawab banyak soal. Soal psikotes tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena tujuan psikotes itu bukan untuk apakah orangnya pinter atau tidak pinter, tapi dalam konteks lebih menggambarkan apa yang ada dalam pikirannya. Ucap Anjas dikutip dari kanal YouTube Anjas di Thailand. Bukan hanya itu saja. Sedang tujuan dari psikotes yang dijalani tim penyidik adalah supaya mengetahui penyakit sosial yang ada pada saksi atau masalah kejiwaan para saksi. Pertama adalah untuk mengetahui orang tersebut psikopat, sosiopat, orang punya kecenderungan bohong atau orang berkepribadian ganda atau penyakit sosial lainnya, kata Anjas. Bila benar saksi memiliki penyakit sosial, maka pertanyaan bisa dianulir oleh penyidik. Walaupun saksi bicara sesungguhnya, dan kemungkinan besar saksi bisa dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengelabui penyidik. Kedua, jangan-jangan ini adalah salah satu usaha dari beberapa orang yang benar-benar pelaku sebarnya pada saat saksi ini nanti diperiksa secara psikologi jiwanya gitu. Ungkap Anjas, nanti ini bisa mengaburkan hasilnya apabila dia benar mengalami permasalahan di jiwa atau psikologinya, ini bisa menjadi anulir, tidak dipercaya lagi saksinya, sambung Anjas. Walaupun saksi bisa menjadi alat bukti yang kuat, juga keterangan bisa berasal dari keterangan ahli, petunjuk dan surat. Dengan banyaknya serangkaian pemeriksa dan tes oleh tim penyidik kepada para saksi adalah cara untuk menentukan siapa tersangka kasus pembunuhan di Subang ini. Tetapi justru banyak menjadi pertanyaan publik, dinilai belum ada kebenaran untuk mengungkap tersangka dari kasus pembunuhan di Subang tersebut. Jika kalau dilihat dari perkembangan kasus pembunuhan di Subang ini, sudah ada beberapa alat bukti yang kuat, baik itu berasal dari keterangan ahli, surat dan petunjuk. Pasalnya, jika dikumpulkan alat bukti itu sudah melebihi 2 alat bukti, sehingga dengan 2 alat bukti tersebut, seharusnya tim penyidik sudah dapat menentukan siapa tersangka dari pembunuhan di Subang ini, sehingga publik yang mengikuti kasus pembunuhan Subang ini berharap agar penyidik bisa segera keberanian untuk mengungkap tersangka sebenarnya. Terima kasih banyak atas menonton videonya, jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.